Balik lagi bersama aku di channel Yoga and Alamsyah. Teman-teman semua, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai perlengkapan apa saja yang wajib dibawa ke tempat UTBK SBMPTN 2021 ini. Nah, di sini aku akan membahas semuanya dan itu menurut pengalaman aku juga aturan yang terkini di tahun ini. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan ketinggalan like, comment, share dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Nah, di video kali ini juga aku nggak biasa ya. Kalian juga pasti tahu, aku bukan untuk menyombongkan diri ataupun menyombongkan alma mater, tetapi aku supaya kalian itu lebih semangat lagi untuk mengejar alma mater yang kalian impikan. Nah, ini ya, ini alma mater kampusku. Kalian juga pasti kalau yang udah tahu nontonin konten-konten aku yang sebelumnya aku udah bahas ya. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi untuk perlengkapan yang pertama yaitu kartu tanda peserta UTBK SBMPTN 2021. Nah, yang ini ya, ini punyaku. Bentar. Ini punyaku. Ini tahun kemarin sih, cuman yang ini ya, tapi kan pada saat COVID-19 ini ada dua tuh, yang satu lagi harus di print lagi bisa sama ini. Kalian printnya itu bukan hanya satu dua ya, biar ada backupnya gitu, ditakutkan ataupun tiga gitu. Tahun kemarin aku tiga ngeprint ini sama yang satunya lagi. Nah, dikarenakan nggak ketemu yang satunya lagi, aku contohin yang ini doang ya. Kalian harus dua-duanya, yang sama yang satu lagi loh, yang itu ya. Itu dipisah dan di print kalau di A4 ya, kertas A4, ini juga A4 biar supaya kelihatan aja gitu loh. Bebas sebenarnya, cuman harus kelihatan si ininya dan si barcode-nya, apalagi barcode-nya gitu loh. Gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu fotokopi ijazah asli ya yang udah disahkan oleh sekolah ya. Ataupun SKL ya, surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 2 aktif kelas 12 atau kelas 12 asli yang ditandatangani kepala sekolah yang berisi nama siswa, NISN siswa, NPSN sekolah dan pas foto siswa 3 bulan terakhir. Itu ya, dikarenakan emang telat gitu kan. Nah, bisa pakai suket kelas 12 asli ataupun tahun kemarin aku dikarenakan belum ada ijazah aku pakai ini. Bentar ya. Ini SKL. Seperti ini SKL-nya. Nah, ini harus udah dilegalisir atau disahkan. Nah, ini ya. Ini harus ada cap sekolah dan juga tanda tangan kepala sekolah. Seperti ini. Ya, ini SKL-nya. Oke. Nah, itu yang dibawa waktu aku UTBK tahun kemarin dan sekarang juga sama. Nah, di sini udah dijelasin bahwa kalian harus ketahui untuk apa saja yang emang wajib banget ya bawa ya. Di sini tertera. Kalian baca aja. Di sini kartu tanda peserta ini ya, yang ini. Terus fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi atau surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama siswa, NISN siswa, NPSN sekolah dan pas foto siswa terbaru 3 bulan terakhir. Itu yang tadi aku udah jelasin ya. Terus yang selanjutnya itu aku saranin bawa pas foto ya untuk 3x4 ataupun bebas untuk jaga-jaga, takutnya nanti di SKL-nya ataupun surat keterangan kelas 12-nya itu apa gitu kan. Nah, aku juga waktu itu bawa 2 foto seukuran ini sama. Ini yang ini juga aku 3 sama ini ya yang ditempelin gitu. Nah, dan memang di sana tidak dicantumkan untuk kartu identitas, tetapi aku saranin bawa ya. Aku tahun kemarin dikarenakan belum punya KTP, kartu tanda penduduk, aku bawa ini kartu pelajar. Aku bawa kartu pelajar biar sekalian aja gitu loh, ditakutkan ada apa-apa. Nah, untuk sekarang boleh, kalau yang punya KTP ya udah KTP gitu loh ya. Nah, itu untuk selanjutnya yang memang
wajib dikarenakan lagi pandemi ini, yaitu yang pertama masker ya, masker pasti itu wajib banget karena itu memang protokol kesehatan. Yang kedua hand sanitizer. Hand sanitizer juga itu wajib sih menurutku ya, dikarenakan uh, untuk jaga-jaga nanti di perjalanan lah ataupun di mana saja, di tempat tes juga. Tetapi nanti juga akan disediakan untuk hand sanitizer untuk mengelap kayak mouse komputernya ataupun ketikannya dan yang lain-lainnya. Dan si mejanya itu kan, meja komputernya itu nanti harus dilap dulu, nanti dikasih sama panitia. Kalau di ruangan aku waktu itu di tempat pusat UTBK aku dikasih sih, nggak tahu kalau di tempat UTBK lain atau di pusat UTBK lain gitu. Terus selanjutnya yaitu face shield ya, itu aku itu disesuaikan dengan ketentuan ataupun peraturan di pusat UTBK masing-masing ya, itu nggak wajib banget, cuman kalian harus menyesuaikan kalian tempat tesnya itu di mana. Nah itu face shieldnya itu face shield ya. Terus yang selanjutnya itu sarung tangan. Nah sarung tangan juga tahun kemarin ada tempat tes UTBK yang mewajibkan harus pakai sarung tangan ketika tes dan ada juga enggak. Nah untuk tempat tes UTBK aku kemarin yaitu di ITB, pusat UTBK-nya enggak sama sekali harus pakai sarung tangan, terus harus pakai face shield, enggak. Cuman disarankan membawa aja gitu loh. Cuman disarankan doang, dan ada yang bawa, dan di ruangan pun enggak ada yang pakai gitu loh. Cuman panitia doang yang pakai sarung tangan dan juga face shield. Nah untuk pesertanya tahun kemarin waktu aku di ITB tesnya cuman memakai masker doang sama pakai hand sanitizer doang, udah gitu doang kok ya. Yang selanjutnya yaitu alat tulis berupa pensil, ballpoint, serutan, penghapus. Nah itu harus bawa sih menurutku, dan itu waktu pas kemarin ya, sepengalamanku gak boleh ada yang minjem, maupun itu kenalan kayak ataupun nggak kenal, jangan, dikarenakan emang protokol kesehatan juga gitu lah, bukan karena emang pelit gitu nggak dibolehin, tetapi karena menjaga protokol kesehatan gitu loh. Jadi nggak boleh dipinjemin. Waktu itu juga aku juga untung bawa 2 gitu loh, jadi boleh dipinjemin 1, dan kirain nggak bakal dibalikin lagi tapi malah dibalikin lagi, padahal nggak juga nggak apa-apa gitu loh. Nah itu harus. Nah untuk yang nggak membawa pensil waktu itu, dikasih waktu di ruangan tunggu itu, nanti kan sebelum masuk ke ruangan tes itu, ruangan komputer ataupun ruangan tesnya itu, kita di ruangan tunggu dulu. Nah di ruangan tunggu itu dikasih waktu untuk bisa kalian bebas mau ngapain juga asalkan di tempat. Nah di situ nanti dikasih waktu untuk kita, ada yang mau ke belakang dulu ataupun mau beli dulu ballpoint ataupun pensil dan lain-lainnya gitu loh, dikasih waktu dulu sebelum tes. Itu kalian manfaatin waktu itu ya. Terus yang selanjutnya, nah untuk kertas buram kalian nggak apa-apa gak bawa juga, ataupun nggak bawa kertas juga, nanti akan disediakan oleh panitia untuk coret-coretnya. Nah, tetapi nanti untuk coret-coretnya itu kalian itu nanti akan kalian kasih nama dan juga nomor pendaftaran kalian. Nah di sana itu nanti si coret-coretnya itu dikumpulkan lagi gitu loh, nggak dibuang langsung, tetapi itu dipakai lagi, dikumpulkan lagi ya untuk bukti ataupun apa, aku juga kurang tahu ya itu. Nah untuk peraturan seperti yang tadi yang aku udah jelasin itu, untuk, dan juga akan dikarenakan lagi COVID, beberapa pusat UTBK mewajibkan tes swab ya ataupun yang lainnya. Nah untuk tes swab itu ya disesuaikan dengan peraturan, pokoknya swab ataupun lain-lainnya itu disesuaikan dengan peraturan tiap pusat UTBK-nya masing-masing. Kalian bisa cari informasi di Google ataupun di akun sosial media pusat UTBK-nya seperti itu. Nah untuk dan juga ada yang mewajibkan untuk membawa surat keterangan sehat doang gitu loh, nggak harus swab dan lain-lain. Nah itu, dan di tempat tes UTBK aku kemarin di ITB, tetapi aku nggak di ITB-nya langsung sih, di SMA, cuman kayak pusat UTBK-nya doang ITB gitu, nggak diwajibkan membawa surat keterangan sehat gitu, nggak gitu. Nah
nanti kalian waktu pas mau di sana, nanti pas mau masuk ke area tes UTBK, sebelum masuk kalian akan dites dulu suhu. Nah, untuk dites suhu nanti suhu dan juga kelengkapannya ya, nanti kalian akan diliatin identitas kalian. Nah, yang punyaku juga diliatin loh, untuk SKL dan juga kartu kartu pelajar aku dilihat. Makanya aku saranin kalian bawa juga kartu pelajar ataupun KTP kalau bagi yang punya gitu loh. Ya. Nah, itu nanti kalian dites suhu. Nah, jikalau memang lebih dari batas gitulah ataupun bisa dikatakan ada ayam, maaf. Ataupun bisa dikatakan patut dipertanyakan gitu suhunya. Nah, nanti akan ada yang dipulangin kok, ada yang dipulangin dan juga ada yang di apa dulu ya, aku lupa pokoknya. Kalau yang memang suhu tubuhnya itu patut dipertanyakan, nanti akan dipindahkan ke gelombang selanjutnya gitu, untuk ya jaga-jaga gitu, karena kan takut emang COVID gitu loh. Gitu ya. Nah, untuk kalian untuk ngambilnya itu ngambil apa ya, biar rapi, kalian masukin aja ke tempat yang kayak gini. Maaf ini kucel banget. Nah, yang gini aku waktu itu ya dimasukin, ntar dimasukin kayak gini ya. Kalian beli aja yang kayak gini, online shop juga ada kayaknya. Ini susah rapinya, kok nyempil. Nah, gini ya, tuh biar rapi, biar langsung nyatu gitu semuanya kan. Terus nah, waktu itu aku dimasukin ini di sini, mana sih tuh, jadi kayak gini. Jadi tanda kartu pelajarnya di sini ya. Dan ini yang perlengkapan tadi kayak SKL ataupun ijazah dan juga kartu pesertanya gitu. Dan nanti kalian pada saat di tempat tes, pas mau tes banget nih, kalian gak diperbolehkan mengambil alat elektronik ya, berupa handphone, arloji dan lain-lain. Nah, nanti arloji itu jam tangan maksudku, dan nanti akan dikumpulkan di tas masing-masing, dan tasnya itu waktu aku juga dikumpulkan di depan ruangan ataupun di dekat panitianya. Jadi kita tangan kosong aja, cuman ada pensil dan alat tulis kita, terus sarung tangan, apa namanya, masker ya, dipakai langsung, gak boleh dilepas banget itu masker, gak boleh diturunin juga, harus tetap dipakai. Terus yang tadi hand sanitizernya seperti itu, cuma itu doang ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalian ada pertanyaan, kalian boleh komentar di bawah ataupun DM, dan juga kalian bisa cari informasi-informasi lebih lanjutnya mengenai peraturan yang wajib dibawa untuk tes UTBK SBMPTN 2021 ini. Mungkin segitu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat kalian pejuang PTN ataupun pejuang kampus dimanapun kalian berada, tetap semangat ya. See you ya yang mau nanti sekampus sama aku, kakak kelas online ya. Nanti see you ya, untuk pokoknya see you. Udah segitu dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan ketinggalan like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So segitu dulu, see you next time, bye bye.